Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenali nama aku Ali. Dan di video kali ini seperti biasa aku bakal share ke kalian tentang soal-soal CPNS lagi yang tipenya kemungkinan bakal keluar di CPNS tahun 2024 ini. Dan sekali lagi, ini bukan soal asli. Jadi kemungkinan tidak plek-tiplek sama seperti yang ada di sini. Cuma ini soal yang kemungkinan tipenya bakal sama seperti CPNS yang ada di sini. Dan sebelum kita mulai untuk pembahasannya, di sini aku mau ngasih tahu kalau aku ada info tryout privat Alfaiz dan tryoutnya ini udah sesuai dengan FR soal terbaru, apalagi untuk yang tryout 14. Nih ya, ini udah didesain sesuai dengan soal FR tahun 2024 CPNS. Dan buat teman-teman yang pengen daftar tryoutnya nanti pakai kode promo Ali ya, biar bisa mendapatkan potongan harga. Nah untuk paket bundlingnya nanti dapat harga segini. Kalau mau ikut paket bundling ambilnya 12, 13, 14. Tapi kalau mau ikut yang tryout satu saja ambilnya aku saranin yang 14. Karena nanti dapat soal yang sesuai dengan FR tahun 2024. Oke, jelas? Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini kita bakal bahas soal TIU dan juga TKP karena kemarin ada yang request untuk soal TKP-nya lebih diperbanyak. Jadi di sini aku fokusin ke soal TKP lagi dan ada yang minta banyak banget untuk soal figural, Kak, figural, Kak, figural. Ini aku kasih yang figural. Ya, figuralnya di sini aku banyak ya, soalnya di sini paling banyak figural. Terus kemudian nanti ada analogi kalimat karena kemarin ada yang request dan kebetulan soal analogi kata dan kalimat itu sering keluar di CPNS. Kata yang analogi kata udah sering kita bahas, sekarang kita bahas analogi kalimat. Nah, yang pertama di sini ada soal TIU untuk analogi kalimat. Ya, soal TKP di bagian bawah. Nah, teman-teman bisa sambil kerjain ya, nanti teman-teman bisa ikut lihat pembahasannya. Untuk soal pertama, merpati memiliki sayap dan paruh. Hubungan ini sama dengan titik-titik-titik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau untuk yang merpati ya memiliki sayap dan paruh ini itu merupakan bagian dari tubuh ya, bagian dari tubuh merpati. Nah, kalian cari yang sama ya. Kuda memakan rumput dan dedaunan. Nah, ini dia cuma memakan ya. Jadi bukan bagian dari tubuhnya. Ya, berarti salah. Wanita itu memiliki kalung dan gelang. Ingat, meskipun di sini sama-sama memiliki, tetapi kalung dan gelang ini tidak bagian dari tubuhnya, tapi benda yang dimiliki wanita itu. Salah. Anak laki-laki itu memiliki bola, juga salah. Kepiting memiliki cangkang dan capit. Nah, ini bagian dari tubuhnya juga. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Gimana dengan bunga melati memiliki bunga dan melati? Nah, bunga melati memiliki bunga dan melati ini cuma kata-katanya aja. Bunga melati itu terdiri dari bunga dan melati gitu maksudnya ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau si bunga melati ini ya bunga itu ya melati itu gitu kan. Kalau secara logika, jadi dia itu cuma ini dipisah aja gitu. Jadi kurang tepat juga. Gitu. Jelas ya teman-teman ya. Ini hampir sama seperti pola kata, analogi kata kemarin, tapi cuma bentuknya kalimat gitu aja, gitu ya. Buku dan kamus berada di perpustakaan. Hubungan ini sama dengan titik-titik-titik. Ingat, buku dan kamus berada di perpustakaan berarti di dalam perpustakaan gitu ya. Kata dan kalimat berada di dalam paragraf. Nah, ini kita save dulu. Bulan dan bintang berada di malam hari. Ini juga hampir sama nih. Matahari dan awan ada di siang hari. Ini juga kemungkinan benar. Monitor dan keyboard berada di CPU. Keyboard apakah ada di CPU? Kayaknya enggak ya. Berarti salah ya. Seperti itu. Terus kompor dan piring berada di dapur. Nah, ini juga benar. Nah, terus kemudian kita saring lagi nih. Kalau teman-teman lihat nih, buku dan kamus berada di perpustakaan ya. Perpustakaan itu merupakan suatu tempat ya, satu tempat atau lokasi. Lokasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kata dan kalimat berada di paragraf. Ya benar. Ya, bulan dan bintang ada di malam hari. Benar. Ini juga benar ya, guys ya, apalagi yang ini. Ya, tapi yang paling tepat yang E. Kenapa? Karena dapur ini adalah lokasi atau tempatnya. Tempat berada kompor sama piringnya. Sedangkan kalau matahari dan awan berada di siang hari itu kan bukan suatu tempat, tetapi apa ya, suasana atau kondisi ya, dimana nanti siang berubah jadi malam dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang ini dan ini kurang tepat karena dia bukan suatu tempat. Nah, kalau paragraf gimana? Paragraf juga sama sih, dia bukan suatu tempat. Jadi yang paling tepat itu yang E, yang mirip banget dengan yang soal yang ada di sini. Gitu. Jelas ya. Ini cuma permainan apa ya, logika aja sih seperti itu ya.
Jelas ya kakak yang kemarin yang minta analogi kalimat ya. Semoga soal ini bisa sedikit memberikan gambaran. Lanjut, ini soal yang sering banget ditanyain sama teman-teman yaitu kak figural gitu ya. Nah di sini aku ada figural 9 kotak dan ada figural yang tidak 9 kotak. Nah nanti kita lihat penjelasannya. Nah kalau di sini kita lihat dari polanya, pola per barisnya. Ya, ini kan ada 3 baris. Kita lihat pola per barisnya tuh ini udah gampang banget ya. Ini soal yang masih gampang. Ini bisa dilihat ini ada wajik ya. Nah, ini ada seperti ini dan ini seperti ini. Berarti ini adalah setengah wajik, ini setengah wajik. Kalau digabungkan nanti jadi wajik di gambar pertama. Jelas ya? Ini juga ini seperti ini seperti ini. Kalau digabungkan nanti jadi kayak gambar yang di pertama. Otomatis yang ini kalau ini segini berarti yang ini sisanya yaitu kayak gini. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang B biar nanti bisa gabung di jadi kayak gambar satu. Gitu, guys. Jelas ya? Jadi ini tuh harusnya kayak gini. Nah, itu tuh di gambar yang ini, yang kedua ini. Jadi nanti polanya itu gambar kedua plus gambar ketiga itu sama dengan gambar pertama. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya seperti ini. Ya, di sini teman-teman harus lihat dulu pola untuk yang ininya ya. Yang lingkaran besar ini yang ada ganggangnya itu ada pegangannya itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat untuk polanya di sini itu dia seperti ini, terus kemudian ke bawah, terus kemudian ke sampingnya yang kanan. Ya, jadi kalau dilihat polanya itu dia ke sini ya guys ya. 90 derajat. Rotasi 90 derajat. Nah, terus dari bawah dia ke sini. 90 derajat lagi. 90 derajat itu kayak gini loh guys. Jadi dia itu siku-siku. Kayak gini. Nah, jadi dari sini ke sini atau dari sini ke sini, nah itu 90 derajat. Ya, itu 90 derajat gitu, guys. Nah, jadi otomatis kalau ini udah dari sini ya, dari sini kan otomatis ke bawah sini. Nah, dari bawah otomatis kan ke samping. Ya, ini dia di samping. Dari samping otomatis dia ke atas ya. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, di atas. Yang ada gambar lingkaran besar di atas yang mana? Yang ini dengan yang ini, A dengan B. Lanjut. Nah, di sini perbedaan A sama B apa? Yaitu di bagian warna lingkaran kecil. Nah, yang sini warnanya hitam. Yang ini warnanya putih. Nah, kita tinggal cari apakah nanti warnanya hitam atau putih. Nah, kita lihat polanya. Di sini warnanya putih, hitam, putih, otomatis di sini hitam. Berbalik-balik gitu ya. Yang semula putih jadi hitam, terus putih lagi, hitam lagi, berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi udah ketemu nih jawabannya yang A. Itu ya. Lanjut selanjutnya. Nah, jawabannya ini mudah ya. Teman-teman cukup lihat aja di sini itu pola dari jumlah ininya. Jumlah lingkaran kecilnya. Ya. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis di sini ada 4 ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Udah ketemu. Jawabannya yang apa? Jawabannya yang C karena dia ada 4. Ada 4 lingkaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, otomatis di sini 5. Udah ketemu. Gitu aja. Semudah itu ya. Terus lanjut lagi. Nih, kalau ketemu soal seperti ini gimana cara jawabnya nih? Cara jawabnya kalau soalnya ribet, banyak gambar, aku saranin kalian bisa banget untuk lihat opsi jawabannya dulu. Dilihat opsi jawaban yang berbeda itu bagian gambar apa sih gitu ya. Nah, kalau yang berbeda di bagian pilihan jawaban ini adalah pada gambar wajik ya. Gambar wajik ini ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Ya, ini hitam lagi. Terus apa lagi? Yang kedua, bagian titiknya. Titiknya ini ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping, ada yang di bawah lagi, ada yang di samping. Jadi titiknya lengkap ya, di atas, di samping, di bawah ya. Jadi nanti yang paling benar yang mana? Yang ketiga ada lagi gambar di tengah. Ini gambarnya apa nih? Ya pokoknya ini ya, lonjong itu. Terus kemudian di sini ada gambar lingkaran. Ini ada gambar plus gitu ya. Terus kemudian ini ada gambar seperti ini lagi. Ini ada gambar seperti ini lagi. Ya, jadi nanti kita cari perbedaan dari soalnya. Yang pertama apa perbedaannya tadi? Yang pertama wajiknya. Terus yang kedua perbedaannya apa? Lingkaran. Terus yang ketiga gambar di tengahnya. Tuh yang berbeda itu. Nah, sekarang kita lihat untuk polanya di sini.
Ya, kita lihat dulu untuk pola yang wajiknya dulu ya. Nah, wajiknya di sini ternyata tempatnya sama nih di pojok semua, pojok kanan atas. Nah, ini juga masih sama di pojok kanan atas. Berarti otomatis polanya nggak berubah, cuma berubah warna saja. Nah, jadi ini lebih gampang. Ini warna putih, di sini kosongan, belum ada warna putih, warna hitam, warna putih. Otomatis nanti di sini warnanya hitam karena di sini putih, dan di sini warnanya hitam, sini putih. Nah, jadi dia berubah-ubah ya, putih hitam putih gitu. Nah, jadi kita lihat yang gambar wajiknya hitam mana? Yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini. Yang ini kita coret ya. Terus selanjutnya ini udah ketemu lingkaran ya, lingkaran yang ini ya, lingkaran yang di sini. Ya, kita lihat. Di sini lingkarannya di bawah. Di sini belum ada. Di sini di atas, di sini di samping, di sini di bawah. Ya, yang paling gampang kita lihat gambar yang komplit. Gambar yang komplit yang mana? Yang ini, tiga gambar ini, yang tidak kepotong dengan gambar yang kosong. Ya, kalau kita lihat di sini, ternyata si lingkaran ini dia itu berotasi 90 derajat lagi. Nih, kayak yang soal sebelumnya tadi ya. Nih, ini ke bawah, dia 90 derajat juga. Nih sampai ke bawah sini. Gitu ya, dan mengikuti arah jarum jam. Gitu. Jadi otomatis kalau mengikuti arah jarum jam yang dari sini ke sini 90 derajat, otomatis nanti di sini ya. Nah, lingkarannya di sini. Tuh, udah ketemu ya. Lingkarannya warna apa? Warna hitam karena semuanya warna hitam. Nah, jadi kita udah ketemu lingkarannya yang di sebelah kiri. Mana nih yang di sebelah kiri? Yang ini ya. Karena yang ini tadi salah, yang C salah. Ya, yang wajibnya nggak sesuai, otomatis jawaban yang E. Udah ketemu semudah itu tanpa melihat pola yang terakhir gitu. Udah ketemu ya, diputar 90 derajat. Temu guys, kita lanjutin lagi. Nih polanya agak membingungkan nih. Gimana nih cara menjawabnya? Ini merupakan apa guys? Figural ketidaksamaan atau ketaksamaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang tiba-tiba isinya A, B, C, D, E, itu biasanya soal untuk figural ketidaksamaan. Jadi nanti teman-teman disuruh milih gambar yang paling tidak sama dengan gambar lainnya. Caranya gimana? Ya dilihat dulu gambarnya. Misalkan aja ya, misalkan ini tuh kalian, ini kepala. Dan ini tangan. Otomatis kan ada dua tangan nih. Yaitu kalau kepala kalian di bawah nih, kalau kepala kalian di bawah, tangan yang sebelah sini otomatis kan tangan kiri dan di sini tangan kanan. Tuh kan? Tuh, udah kalian lihat aja apa perbedaan di antara yang lain dan kesamaannya. Nah, kalau kepala di sini ya, otomatis yang di sini juga kiri. Kiri ya, bener ya. Ini kepalanya kan masih di bawah, ini kanan. Kalau kepalanya di sini, otomatis di sini itu kebalik guys. Ya. Kalau ke ini ya, yang bagian panjang ini loh guys, yang aku maksud, yang panjang ini tuh dia kepalanya, yang panjang ya, yang ada cabangnya ini yang tangannya. Berarti ini kepala, ini ya, kiri, ini kanan. Nah, kalau yang ini kepala, ini yang bagian kiri, ini bagian kanan. Ini kepala, ini bagian yang kanan, ini bagian yang kiri. Gitu ya. Nah, perbedaannya di sini yang mana? Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata kalau semisal kepala teman-teman itu menghadap ke sana terus gitu ya, ke arah tangan kiri. Ya, coba aja dilihat ya. Ini kepalanya menghadap ke tangan kiri. Ya, ini kepalanya menghadap ke tangan kiri. Ini kepala menghadap ke tangan kiri. Nah, yang ini kepalanya tapi menghadap ke tangan kanan. Gitu. Jadi otomatis yang paling berbeda itu yang E. Nah, itu kalau dari segi aku untuk memudahkan gitu ya, kepala dengan tangan nanti menghadap ke tangan kanan atau tangan kiri gitu ya, yang membedakan itu. Ya, ini aku hapus biar teman-teman bisa melihat secara utuh nih. Nih ya, ini agak tricky memang untuk soal ini ya. Seperti itu. Nih, teman-teman lihat ya di sini ya. Nih, ini kan dia yang paling panjang nih, nggak ada cabangnya. Kalau yang ada cabangnya ini anggap saja dia tangan gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu kepala kalian itu selalu menghadap ke tangan kiri. Ya, kepala kalian di bawah otomatis yang di atas kan tangan kiri ya. Seperti itu. Ini juga tangan kiri. Ini salah. Ini ya, dia ke tangan kiri ya.
yang ini ke tangan kiri, nah yang ini sendiri ke tangan kanan. Gitu. Maka dari itu, gambar yang D dengan gambar yang E itu kan sama nih. Dia mereng ke sono, ya. Tapi hadapnya berbeda. Yang ini hadapnya ke sini, yang ini hadapnya ke sana. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Yang paling berbeda itu yang E. Jelas ya? Lanjut selanjutnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya ini, kalian juga pakai cara yang sama ya. Cara yang sama atau dirotasikan ya, dirotasikan ya. Seperti itu. Coba kalian lihat, tapi bukan berarti semua soal itu dirotasikan, bukan ya, atau digeser, bukan ya. Ada soal yang direfleksikan dan lain-lain ada. Nah, untuk yang seperti ini seperti apa? Bintangnya. Coba teman-teman lihat lagi aja ya, teman-teman lihat. Bintangnya itu di sini ya. Ini kan bintangnya yang berubah-ubah nih. Nah, kalian lihat aja pola bintangnya. Nah, di sini tuh botolnya seperti ini, bintangnya di sebelah kiri pojok kiri bawah. Nah, kalau botolnya dibalik, ya misal katakanlah kayak gitu. Botolnya dibalik seperti ini, ya. Apakah ini di sini atau di sini? Coba diperhatikan lagi ya. Kalau botolnya dibalik, apakah di sini atau di sini? Ya, seharusnya di sini, ya, di sini. Kalau memang polanya dari yang ini loh ya. Nah, kita cek lagi aja. Yang ini, yang C, ya kalau seperti ini tapi diganti bentuknya kayak gini, apakah polanya tetap di pojok kiri bawah? Sama ya, kayak ini. Lanjut yang selanjutnya. Kalau diganti di atas, nah ini sama kayak yang ini ya. Hampir sama, cuma dimerengkan ke sini aja. Jadi otomatis ini tetap sama di pojok kiri bawah. Ini juga sama pojok kiri bawah. Ya, jadi yang paling berbeda itu yang B. Ini yang berbeda. Ini masih ada lagi request kalian 9 kotak lagi. Nih. Kita bisa lihat polanya di sini. Ini ada bulat besar, ini kosongan. Ini bulat besar, ini titik 2. Ya, bulat kecil. Ini ada bulat kecil, ini kosongan. Ini ada bulat kecil, ada bulat besar, kosongan, bulat kecil, kosongan, bulat besar. Bulat kecil, kosongan, bulat besar, kosongan. Nah, yang di sini apa gambarnya? Ada 2 ya, nanti ya. Gambarnya apa? Coba tebak ya. Gambarnya yaitu kita coba lihat polanya dulu. Nah, setiap nanti kotak, setiap nanti baris ya, setiap barisnya ini dia itu nanti ada satu gambar yang komplit ya, yaitu di sini di bagian yang ini ada gambarnya, yang ini ada gambarnya atau ada apa ya? Ada lingkarannya gitu ya. Entah itu yang lingkaran kecil-kecil atau lingkaran yang bundar besar gitu ya. Tapi untuk sisanya itu cuma satu kotak aja yang ada isinya, entah itu yang ini atau entah yang ini, tuh ya. Jadi yang penting ada satu yang komplit, sisanya itu cuma satu aja yang diisi, jelas ya. Nah kalau yang ini kita lihat, ini setiap ada pola ini lingkaran besar, nah berarti di sini kan kosong, ya. Ini ada lingkaran kecil, di sini kosong. Nah, tapi kalau misal di sini bagian yang komplit, dia di sini ada lingkaran besar dan lingkaran kecil digabung, ya. Tapi kita lihat lagi, lingkarannya di sini masih sama, ya, dan dikotakan yang sebelah kiri dari segi POV kita yang baca soal, ya. Tapi kalau yang di sini, dia itu lingkarannya di kiri, lingkaran kecil 2 ini di kiri, tapi dia ditaruh di kanan. Otomatis kemungkinan lingkaran kecil ini yang mengalah, dia yang digeser di kotak lain kotak dari lingkaran besar gitu ya. Jadi lingkaran besar otomatis letaknya tetap sama di bagian letak asal gitu ya. Kita lihat lagi yang di sini dia di sebelah kanan. Nah, iya kan? Di sini di kanan kan yang lingkaran besar, tapi yang lingkaran kecil rela berkorban, dia berpindah di sebelah kiri. Gitu. Otomatis yang ini, kalau yang ini berarti dia nanti gambarnya kayak gini, guys. Yang lingkaran besar tetap di kiri, terus lingkaran kecil di kanan. Udah ketemu hasilnya kayak gini. Yang mana yang tepat? Yang tepat itu yang C. Nah, gitu ya. Lanjut, selanjutnya nih masih ada lagi 9 kotak ya, sesuai request teman-teman. Kita lihat polanya, ini polanya gampang. Kayak yang tadi ya. Ini seperti ini, kita lihat. Yang pertama itu dia ada garis seperti ini. Terus garisnya di sini, garisnya di atas. Garisnya di sini, garisnya di sini, garisnya di sini, garisnya di sini, garisnya di sini. Ya, teman-teman bisa lihat aja.
ya, itu adalah rotasi. Udah langsung ketemu ya. Jadi dari sini ke sini dia rotasinya 90 derajat. Lanjut lagi sini ke atas 90 derajat. Ketemulah yang ini. Ya, lanjut lagi ya. Dari sini ke sini rotasinya 90 derajat. Ketemu yang ini. Yang ini ke bawah 90 derajat lagi dan seterusnya. Otomatis yang ini nanti dia di bawah sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kayak gitu. Gini. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Ya, rotasi 90 derajat. Kan dari sini ke sini kan, berarti searah. Udah, ketemu hasilnya yang E. Oke, lanjut selanjutnya. Nih, ini soalnya agak sulit nih guys. Nah, kita lihat dulu polanya. Tuh dia ada pola untuk yang lingkaran kecil, ini ya, dan kotakan, dan ada segitiga, ya. Terus di sini ada lagi segitiga lingkaran kotakan. Kotakan segitiga otomatis sini lingkaran ya. Kayak gitu. Nah, kita cari yang di sininya lingkaran itu yang mana? Ya, yaitu ya cuma D sama C. Ya, kita tandain D sama C. Nah, kita fokus D sama C. Ya, D sama C ini dia sama-sama tandanya seperti ini di ujungnya, ya, tetapi berbeda arah saja. Jadi kita tentukan pola arahnya saja tanpa melihat pola yang ininya. Mau dia seperti ini, mau dia panahnya 3, mau dia panahnya 2, terserah. Karena di sini udah sama. Ya, kita tinggal cari pola arahnya saja. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ya, kalau misal kita mau rotasi atau refleksi kayaknya agak susah ya. Soalnya kalau kayak gini, kok tiba-tiba kayak gini, kok tiba-tiba kayak gini, itu nggak mungkin refleksi, nggak mungkin ya. Kalau ke bawah juga nggak mungkin refleksi, ya. Terus kemudian kalau misal rotasi dari sini ke bawah, ya. Terus habis itu dari bawah ke sini lagi, tapi dia cuma setengahnya 45 derajat. Tapi kalau sini ke sini 90 derajat, kita cek lagi. Kalau dari sini dia naik ke sini, berarti 45 derajat. Nih ya, dari sini ke bawah 90 derajat lagi. Oke, kita coba cek. Dari sini ke sini, ya dia 45 derajat. Nah, dari sini apakah dia 90 derajat? Terus polanya ke sini atau ke sini? Belum tahu ya, agak susah ya. Jadi cara yang paling gampang, teman-teman tinggal lihat aja. Di sini itu ada tanda seperti ini. Di sini itu dia polanya lurus. Ini ke bawah, ya, ini lurusnya ini lurus ya, lurus memang lurus gitu ya, atau ke samping gitulah ya. Yang aku tulis saja. Ini samping, ini bawah, ini miring gitu ya. Ini miring, ini samping, ini bawah. Terus lagi, ini bawah, ini miring, otomatis ini samping alias yang lurus. Dah ketemu jawabannya yang D gitu ya. Jadi ada pola S, B, M, S, B, M kurang S ya yang belum. Udah gitu aja. Udah ketemu hasilnya yang D gitu teman-teman. Lanjut lagi, ini masih agak susah lagi nih guys. Ini yang ketidaksamaan lagi. Nah, kalau seperti ini teman-teman bingung ya karena di sini nggak ada pola sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi harus tahu perbedaannya yang mana. Nih kalau misal kita lihat dari bentuk gambarnya dia juga berbeda-beda ya. Di sini ada yang persegi panjang, terus ada yang segitiga dan lain-lain ya, polanya berbeda-beda. Ya, jadi ada yang persegi ya. Jadi kayaknya setiap ininya berbeda gitu ya kalau dilihat dari pola di dalamnya gitu ya, pola bentuk di dalamnya. Tapi kalau misal kalian itu lihatnya dari apa guys, dari jumlah titik sudutnya itu lebih kelihatan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4. Nah, beda sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini adalah sudutnya ada 5 ya, seperti itu. Yang ada 4 sendiri yang C yang berbeda. Jadi jawabannya yang C. Dah sesimpel itu
Tapi kita sendiri yang bingung gitu ya kadang kalau ngelihat. Gitu ya, udah jelas ya. Lanjut, ini soal TKP. Ini udah agak lama untuk durasinya ya, mohon maaf ya. Ini untuk TKP-nya seperti ini. Oh ya, ini aku belum ubah ya tulisannya. Di sini tidak cuma teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi di sini tuh ada beberapa macam TKP ya. Jadi ini salah nih. Ini belum aku ubah dari yang file kemarin. Jadi mohon maaf nih. Ya, kita coret aja. Ini yang pertama soalnya seperti ini. Anda adalah seorang pemimpin masyarakat di sebuah daerah yang beragam. Saat ini Anda merencanakan pembangunan tempat ibadah untuk agama lain, ya. Namun beberapa warga telah mengancam akan menolak pembangunan tersebut, merasa bahwa hal itu bisa mengganggu kerukunan yang ada. Anda ingin menjaga hubungan baik dengan semua warga dan memastikan bahwa pembangunan tersebut dapat berjalan lancar. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil dalam menghadapi situasi itu? Ya. Yang pertama, mengadakan forum diskusi dengan para warga untuk membahas rencana pembangunan dan mendengarkan pendapat mereka. Nah, ini benar ya. Kita cawang dulu. Mengumpulkan informasi tentang hak hukum Anda untuk membangun tempat ibadah tersebut dan melanjutkan rencana tanpa pertemuan. Salah ya, paling kurang tepat. Kenapa? Karena di sini kalian bukan kalian ya, tapi si Andanya ini dia itu lebih mementingkan egonya sendiri gitu ya, yaitu dengan mengumpulkan informasi tentang hak hukum Anda nih loh sebagai pemimpin masyarakat. Ya, jadi kayak terlalu berwenang-wenang aja sendiri, sewenang-wenangnya gitu ya, tanpa pertemuan atau tanpa diskusi dengan masyarakat. Jadi paling kurang tepat ya. Mengajak tokoh agama dari kedua belah pihak untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah. Nah, ini sebenarnya cukup lumayan tepat juga. Namun perlu dilihat ya, di sini itu cuma mengajak tokoh agama aja. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini itu beberapa warga telah mengancam akan menolak pembangunan tersebut ya, bukan cuma si tokoh agamanya aja. Kalau melibatkan tokoh agamanya, masyarakat yang lain kayak gimana? Nggak diajak diskusi ya. Jadi ini kurang tepat juga. Mengadakan pertemuan tertutup dengan warga yang menolak untuk mencoba membujuk mereka secara langsung. Pertemuan tertutup. Ini kurang transparan ya. Pertemuan tertutup dan membujuk mereka secara langsung ini juga kurang tepat. Ya, menyusun rencana komunikasi yang jelas dan transparan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat pembangunan kepada masyarakat. Ini juga benar ya, tapi perlu kita bandingkan lagi dengan opsi yang A. Ya, kalau di sini menyusun rencana komunikasi yang jelas dan transparan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat pembangunan kepada masyarakat, itu hanya cuma untuk menjelaskan tujuan saja, menyampaikan, to inform ya, atau to explain gitulah ya. Nah, tapi kalau yang di sini ya, di sini kan kayak gini yang di opsi A, mengajak diskusi ya, forum diskusi untuk membahas rencana pembangunan dan mendengarkan pendapat mereka. Jadi untuk opsi A ini lebih tepat guys, karena nanti bakal mendapatkan feedback juga dari warga ya, terutama mereka yang mengancam menolak nih, alasan mereka apa sih ya. Di sini merasa bahwa hal ini bisa mengganggu kerukunan yang ada gitu ya. Jadi lebih enak kalau misal adanya forum diskusi dibandingkan cuma to inform atau to explain saja ya. Di sini lebih ke discuss ya, jadi lebih tepatnya itu yang discuss dibanding yang menjelaskan dan transparan ya. Jadi yang paling tepat adalah yang diskusi biar lebih clear permasalahan dan biar nanti bisa tercapai tujuannya, yaitu pembangunannya bisa berjalan lancar gitu guys. Karena ini kan di tempat masyarakat buatnya gitu ya. Jelas ya. Lanjut selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai di instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas sejumlah proyek. Suatu hari Anda diundang untuk menghadiri rapat penting yang membahas kebijakan baru yang berdampak besar pada pekerjaan Anda. Rapat ini tidak dapat ditunda karena melibatkan banyak pihak dan keputusan harus segera diambil. Namun pada waktu yang sama, Anda juga memiliki tenggat waktu atau deadline ya, untuk menyelesaikan tugas lain yang sangat mendesak. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri rapat penting dan berharap bisa menyelesaikan tugas mendesak setelahnya. Ini mungkin bisa jadi. Mengabaikan rapat yang otomatis salah ya, karena nggak balance ya.
mengabaikan rapat dan fokus menyelesaikan tugas yang lebih mendesak. Ini juga kurang bagus karena ini rapatnya bakal berdampak besar bagi pekerjaan Anda dan rapatnya ini penting ya guys ya dan tidak dapat ditunda karena ada banyak pihak yang terlibat. Ingat seperti itu ya. Terus kemudian memprioritaskan rapat, lalu segera setelahnya bekerja keras untuk menyelesaikan tugas mendesak tersebut. Nah ini hampir sama kayak opsi A ya, benar juga. Mengusulkan kepada atasan untuk membagi rapat menjadi 2 sesi agar Anda bisa mengikuti bagian yang paling relevan. Kita save dulu. Selanjutnya, mencari informasi dari rekan kerja yang akan menghadiri rapat mengenai isi dan keputusan yang diambil setelah rapat selesai. Nah ini juga kemungkinan benar, tapi perlu kita lihat lagi. Kalau semisal nanti kalian itu cuma mendapatkan informasi dari rekan kerja, nah itu bisa jadi informasinya tidak full ya, atau tidak sesuai yang kalian harapkan. Jadi menurut aku ini opsinya kurang tepat ya. Sudah bagus tetapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu yang A, C, atau D gitu ya. Nah kita yang ke D dulu, mengusulkan kepada atasan untuk membagi rapat menjadi 2 sesi ya. Mengusulkan agar Anda bisa mengikuti bagian yang paling relevan. Nah, di sini perlu kalian tekankan ya bahwa di sini itu kamu cuma mementingkan diri kamu sendiri agar Anda ya. Padahal di sini melibatkan banyak pihak dan keputusan harus segera diambil. Nah, jadi ini kurang tepat juga karena ini dari segi diri kamu sendiri. Sedangkan di sini melibatkan banyak orang ya yang belum tentu schedule mereka itu sama seperti schedule kamu. Seperti itu ya. Jadi ini kurang tepat juga. Tuh ya. Lanjut selanjutnya, memprioritaskan rapat lalu segera setelahnya bekerja keras untuk menyelesaikan tugas mendesak tersebut. Nah, ini perbedaannya apa sih dengan yang di A? Nah, perbedaannya itu yang C di sini guys. Lalu segera setelahnya bekerja keras. Nah, kalau yang ini berharap bisa menyelesaikan tugas. Kalau berharap itu kan berarti ya moga-moga aja gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini dia udah komit segera setelahnya bekerja keras. Dia udah punya komit ya untuk komitmen untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Ya, setelah nanti bentar ini salah komitmen. Setelah nanti rapatnya selesai. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Ya karena udah punya komitmen bahwa nanti setelahnya bakal langsung ngerjain tugas. Lanjut yang terakhir untuk yang TKP. Anda adalah seorang bendahara di instansi pemerintah daerah. Suatu hari Pak Lurah meminta Anda untuk membantu menyusun anggaran untuk program pembangunan yang sangat penting di desa. Ya, menyusun anggaran untuk program pembangunan yang sangat penting di desa. Namun, Anda mengetahui bahwa ada beberapa usulan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas, termasuk beberapa yang terkesan berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Tuh ya, siapa nih yang udah pernah kayak gitu nih, para bapak lurah nih, ya. Senggol guys ya. Tindakan apa yang harus Anda lakukan ya? Tindakan apa nih harus dilakukan? Yang pertama, menyusun anggaran sesuai dengan permintaan Pak Lurah tanpa memperhatikan usulan yang tidak sesuai. Salah otomatis ya. Menghadapi Pak Lurah dan menyampaikan keberatan Anda tentang usulan anggaran yang tidak transparan. Kita save dulu. Menyusun anggaran sesuai permintaan tetapi menyertakan catatan mengenai ketidakcocokan beberapa usulan. Nah, kalau cuma menyertakan catatan ya ini kurang tepat ya. Karena nanti kan kalau ditindai anggarannya sesuai dengan yang diminta, ya nanti tetap tidak transparan ya. Untung di satu pihak saja gitu. Tetap salah guys. Mengajukan usulan anggaran kurang tepat ya. Mengajukan usulan anggaran yang baru dan menghilangkan semua usulan yang tidak sesuai. Ingat, kalian di sini bendahara dan diminta untuk Pak Lurahnya ya. Jadi jangan sampai kalian bertindak sendirian tanpa ada konsultasi atau komunikasi dengan Pak Lurah terlebih dahulu ya. Jadi opsi ini kurang tepat. Nah, better ini harus komunikasi dulu sama Pak Lurahnya. Discuss dulu ya. Discuss dulu gitu karena bagaimanapun kamu adalah seorang bendahara. Mencari informasi lebih lanjut mengenai ketentuan dan peraturan anggaran sebelum mengambil langkah. Ini juga sebenarnya benar, tapi kalau kita lihat lagi dan kita bandingkan dengan si B, ini opsi yang paling benar adalah yang B. Kenapa? Karena di sini kan kamu udah tahu nih, kalau di sini itu tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas yang bisa menguntungkan pihak lain.
ya. Otomatis yang ngapain mencari informasi lebih lanjut tentang ketentuan dan peraturan anggaran lagi, kan udah jelas-jelas nggak transparan gitu ya. Otomatis yang paling tepat adalah yang B gitu. Ini buang-buang waktu aja ya. Jadi kurang take action ya. Kalau kamu bendara, ya langsung otomatis bilang aja ke Pak Lurah, didiskusikan ya dan disampaikan keberatan Anda tentang usulan anggaran yang tidak transparan sehingga nanti anggarannya bisa lebih akuntabel dan bisa lebih transparan gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nah, jadi seperti itu guys untuk soalnya. Semoga bisa mudah dipahami ya. Semoga saja. Nanti kalau masih bingung silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau discuss dengan teman-teman kalian lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Dan buat teman-teman sekian aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekiranya buat teman-teman yang pengen beli buku nih, barangkali masih ada yang pengen, silakan nanti kunjungi link di description ya, semua buku ada di sana ya. Terus kemudian buat teman-teman yang sekiranya udah nonton video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan sekian aja dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next video.